Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Puji serta syukur mari kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang alhamdulillah pada hari ini sudah masuk tahap modul 2.1. Namun diseminasi ini bagian dari tugas modul 1.4. Dan sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan Allah Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat, dan tak lupa kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman yang senantiasa ikut pada teladan yang telah beliau contohkan. Bapak Ibu, sebelum saya memaparkan materi tentang budaya positif, mari kita dengarkan dulu perkataan dari Bapak Kepala Sekolah. Barangkali ada yang mau disampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah, silakan. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Langsung saja ya Bapak Ibu, karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Wali. Begini, Bapak dan Ibu, mungkin apalagi Pak Arif ya dari kurikulum tahu rapor pendidikan kita, rekomendasinya untuk sekolah kita di rapor pendidikan itu adalah harus meningkatkan pendidikan karakter. Berarti kan nilai karakternya ini SMP 1 Sukasana itu rendah, ada penurunan, sehingga direkomendasikan untuk ditingkatkan. Ya, pasti Bapak dan Ibu juga memahami dan tidak bisa membantah karakter anak-anak di sini ternyata memang satu kurang tanggung jawab, yang keduanya kurang hormat terhadap diri. Kan karakter yang intinya yang utama itu adalah menurut saya atau menurut Bapak dan Ibu betul-betulnya karakter yang utama itu cukup dua menurut saya: hormat dan tanggung jawab. Hormat terhadap orang tua, hormat terhadap guru, hormat terhadap teman-temannya, dan juga tanggung jawab terhadap dirinya dan lingkungannya. Itu mungkin karakter yang ini yang hidupnya mungkin dua itu, dan itu akan mempengaruhi karakter yang lain. Bapak dan Ibu bisa dilihat kondisi lingkungan kita ya, yang kotor, kemudian banyak sampah. Sudah 2 hari Pandang dan Bang Epul mengadukan sampah di belakang. Terus sebelumnya saya juga di sini membereskan sampah-sampah plastik di sini dengan anak-anak. Dan itu artinya itu anak tidak punya tanggung jawab terhadap perbuatan diri sendiri, gitu kan. Terhadap sampahnya itu anak-anak tidak punya tanggung jawab. Jadi wajar di rapat pendidikan yang diinginkan adalah ke karakter. Dan untuk mengajarkan anak tentang karakter ya tentunya ya kita refleksi dan evaluasi terhadap diri kita juga. Ya. Dan untuk menumbuhkan karakter tersebut, nah ini nyambung dengan yang akan disampaikan oleh Pak Fahmi di seminar ini tentang budaya positif di sekolah ini, kan mudah-mudahan bisa menumbuhkan karakter anak ya, dengan budaya disiplin positif ini sebagai upaya untuk meningkatkan pendidikan karakter. Tetapi yang utama itu adalah yang peran kita sebagai guru di sini harus jelas. Kan peran kita ini satu sebagai pemimpin pembelajar, dan kita juga sebagai role model bagi anak-anak, sebagai model bagi anak-anak.
Bapak dan Ibu, saya tadi sudah ngobrol dengan Pak Yudi dan Pak Fahmi untuk coba kita pembiasaannya ditingkatkan untuk meningkatkan karakter ini gitu. Pembiasaan menyebut siswa itu untuk menumbuhkan apa ya rasa hormat terhadap kita terhadap guru. Yang sampai kan seperti tadi ada anak memanggil gitu. Tadi kan Pak Ndui itu kan nggak pantas. Meski itu kalau dengan kita ya wajar-wajar saja, biasa saja. Tapi kalau anak-anak yang memanggilnya seperti itu kan saya rasa tidak ada rasa hormat. Kalaupun itu mungkin Pak Dudi di situ ketika berhadapan dengan anak berposisi sebagai apa? Kalau seperti itu. Kalau anak kita seperti berarti berposisi sebagai teman. Kalau dalam budaya positif, dalam ini posisi kontrol kita itu salah kalau sebagai teman. Nah, nanti akan dikupas lagi oleh Bapak tentang budaya positif. Dan sebelumnya juga sudah dibahas oleh Pak Budi ya mengenai budaya positif ini. Nah, nanti kita ulas kembali supaya menjadi menjadi pemahaman yang kuat bagi kita bersama untuk bisa mengubah atau merubah pendidikan karakter di sini sehingga karakter anak-anak bisa minimal ya kemudian dua hormat dan tanggung jawab. Kalau dua karakter itu sudah ada pada anak ya insya Allah di sini akan karakter anak-anak bakal baik. Dan untuk menumbuhkan karakter tersebut tentunya harus ada upaya-upaya dari kita dengan pembiasaan. Nanti kan pembiasaan bawa bekal dari rumah itu sudah sejak lama ya. Tetapi saya lihat di sini anak-anak hanya hari Rabu saja. Nah nanti tolong Bapak dan Ibu kita kinikan lagi untuk membawa bekal dari rumah itu di tiap hari kan. Dan tentunya ada konsekuensi juga bagi kita. Tentunya kita harus menyempatkan waktu untuk membersamai anak-anak untuk makan bersama di kelasnya masing-masing. Karena program itu berjalannya karena yang berjalannya karena yang menjalankan konsisten. Artinya kuncinya berarti dari kita ya. Berarti di kita kuncinya. Kita semuanya harus sepakat dan konsisten untuk menjalankan program tersebut sehingga program tersebut bisa berjalan terus menerus. Kan dan itu kebiasaan itu salah satu pendidikan yang berkualitas sebagai upaya ya untuk kan dalam SDGs tujuan pembangunan berkelanjutan di dunia itu salah satunya adalah pendidikan berkualitas. Nah, pendidikan berkualitas tersebut ya tentunya kita yang menciptakannya. Kita guru sebagai kalau ini malah prajuritnya untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas tersebut. Sebagai pionir, kita sebagai guru pionir salah satunya harus menjadi contoh. Kemudian harus membuat mengupayakan kegiatan-kegiatan tersebut berdampak terhadap anak dan ini harus berkelanjutan, tidak stagnan gitu. Dan tentunya pasti kedepannya akan berubah terus untuk menindaklanjuti atau yang mengupayakan program tersebut sehingga berjalan dengan lancar, sehingga kegiatan tersebut berdampak terhadap anak. Berdampaknya ya kita sekarang punya PR-nya itu di karakter, yang berdampaknya ke karakter anak yang berubah. Ya, begitu Bapak dan Ibu untuk pemaparan dari saya dan pembuka ya. Kepada Ibu silakan disimak pemaparan tentang budaya positif yang mudah-mudahan kita sepakat untuk menerapkan budaya positif di sini dengan kegiatan-kegiatan kebiasaannya
kemudian kesepakatan kelasnya, kemudian posisi kontrol kita di sini sebagai apa, ya, yang baiknya seperti apa. Mungkin itu saja dari saya, dari Tuan Ketua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala yang sudah memberikan arahan kaitan dengan materi budaya positif. Bapak Ibu, sebelum saya mulai untuk pemaparan materi, perlu diketahui bahwa ini bagian dari rangkaian pendidikan guru putra yang sedang saya jalani, dan saya sangat berterima kasih atas peran Bapak Ibu selama saya pendidikan kemarin PI 1, PI 2 dan menjelang PI 3, dan seterusnya. Saya senantiasa berharap ada dukungan dari Bapak Ibu, karena tanpa dukungan Bapak Ibu tentunya saya akan mengalami hambatan-hambatan. Sekali lagi Bapak Ibu, saya mohon maaf, saya berdiri di sini bukan berarti saya menggurui atau sifatnya mungkin lebih ke merasa paling tahu atau paling bisa, karena saya di sini melihat potensi yang dimunculkan oleh Bapak Ibu sebagai guru-guru yang berkualitas dan senior, tentunya adalah teladan bagi saya. Sedangkan saya sendiri di sini dalam tahap belajar. Barangkali itu. Bapak Ibu, kaitan dengan materi budaya positif, di sini saya sudah membuat sebuah PowerPoint, tapi mudah-mudahan ini tentang profil saya sebagai CGP. Nama saya Fahmi Muhammadur, unit kerja Lembaga Desa Teknik 1 Sukasari, angkatan 11. Kalau Pak Dudi angkatan 10, saya angkatan 11 adiknya, dan alhamdulillah saya banyak belajar dari beliau, dan materi-materi yang saya tampilkan pun ini banyak mengadopsi dari materi yang disampaikan oleh Pak Dudi. Nah, sebelumnya saya ingin membuat kesepakatan kelas dulu. Artinya kesepakatan di forum diskusi ini saya sudah buat pemantiknya, yaitu diantaranya saling menghargai antar peserta diskusi, satu berbicara semua mendengarkan, berpartisipasi aktif supaya ada interaksi yang komunikatif, fokus pada sesi diskusi, menyampaikan pendapat dengan baik dan sopan, boleh sambil makan Bapak Ibu kalau ada, kalau tidak berarti nanti saja kita makan besar, jadi tidak makan ringan. Izin terlebih dahulu ketika meninggalkan ruangan diskusi, barangkali ada yang mau ke kamar kecil. Ada yang perlu ditambahkan tidak Bapak Ibu di sini? Untuk kesepakatan forum diskusinya cukup? Oh ya, makanan. Boleh nanti menyusul makanan ya. Ada tambahan tidak Bapak Ibu? Cukup? Cukup. Baik, kita lanjut. Berarti sudah disepakati ya. Jadi konsep inti budaya positif ini yaitu diantaranya perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Pada dasarnya materi yang saya sampaikan ini mungkin sudah tidak asing karena sudah pernah disampaikan pada fase sebelumnya ketika Pak Dudi melaksanakan diseminasi. Tapi barangkali ini untuk penguatan saja supaya bisa lebih mendalam pemahamannya. Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru di sini, pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Artinya berdiferensiasi itu melihat pada keberagaman siswa dan disesuaikan dengan kondisi siswa itu sendiri, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di dalam teori kontrol, menurut Dr. William Glasser, selanjutnya psikiater dan pendidik dalam kontrol teori yang di kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi atau kekeliruan pemahaman miskonsepsi. Di antaranya kita seringkali menganggap bahwa guru itu mengontrol murid. Nah, ilusinya seperti itu.
Ilusinya kita menganggap bahwa guru itu mengontrol murid. Kemudian ilusi yang kedua bahwa kritik dan membuat rasa bersalah terhadap anak didik itu mampu menguatkan karakter. Ilusi yang ketiga bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi yang keempat bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini miskonsepsi yang kita jadikan pemantik untuk pembahasan selanjutnya. Bapak Ibu, saya tanya dulu, bisakah kita mengontrol seseorang? Coba speak up dari Bapak Ibu. Bisakah kita mengontrol seseorang? Pendapat Bapak Ibu bagaimana? Mangga, Bunda, barangkali menurut pendapat pribadi, barangkali ada pendapat mengenai bisakah kita mengontrol seseorang? Mangga. Menurut saya ada yang bisa, ada yang enggak. Kalau yang dekat mungkin ya dekat dengan kita, mungkin kita bisa mengontrolnya. Tapi kalau yang jauh, yang jauh ketemu, yang tidak dekat lah, tidak bisa. Menurut saya pribadi. Baik, terima kasih, Bu. Barangkali rekan yang lain, Bu Dita, bisakah kita mengontrol seseorang atau hidup saja? Hidup saja kayaknya ya. Baik, tidak ada yang bisa disalahkan mengenai pendapat pribadi karena itu menurut pemahaman dan apa yang ditemukan di lapangan. Tapi menurut William Glasser, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dan kita juga ketika melihat peserta didik, siswa, kita punya keyakinan bahwa kita tidak bisa mengontrol anak didik kita. Walaupun kita sebagai wali kelas, kita sebagai kesiswaan, sebetulnya menurut William Glasser kita tidak bisa mengontrol anak didik. Jadi yang ditekankan di sini, belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri kita sendiri agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seorang yang diri kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang diri kita hargai. Artinya kita memberikan pemantik bagi anak didik kita supaya dia melakukan apa yang dia inginkan, bukan yang kita inginkan. Karena pada dasarnya kita sebagai guru pun tidak bisa mengontrol anak didik kita. Nah, di antara miskonsepsi tadi, ilusi guru mengontrol murid. William Glasser di sini meluruskan, pada dasarnya kita tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Artinya jelas bahwa kita harus ada dalam kesadaran diri bahwa kita tidak bisa mengontrol anak didik kita. Karena motivasi itu memang ada dua, ada intrinsik dan ekstrinsik. Nah, yang harus kita tekankan bahwa harus adanya motivasi secara intrinsik, sehingga apa yang dilakukan oleh anak didik kita itu betul-betul berdasarkan dorongan dari dirinya sendiri, bukan sebagai paksaan. Karena itu akan lebih jauh berdampak pada apa yang dilakukannya. Ilusi yang kedua bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Di sini William Glasser pun meluruskan bahwa penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol, ya. Jadi secara tidak langsung kita sepertinya mengontrol, padahal kita tidak mengontrol anak tersebut. Tapi lebih pada kita memantik supaya ada kesadaran di dalam dirinya untuk melakukan apa yang harus dilakukan oleh anak tersebut. Oke, kita baca. Di sini kita mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kalau di dalam stimulus respon kita menganggap bahwa realitas atau kebutuhan kita itu sama. Nah, di dalam teori kontrol dijelaskan bahwa realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Jadi setiap orang itu berbeda kebutuhannya. Bahkan ketika kita melihat anak didik kita melakukan kesalahan, kita tidak serta-merta menganggap itu sebagai sebuah kesalahan, karena mungkin latar belakang dan motivasi dia untuk melakukan hal tersebut ada benarnya, dan itu harus kita gali sebelum kita memvonis anak tersebut bersalah. Lanjut Bapak Ibu, supaya tidak jenuh, coba Bapak Ibu berdiri dulu.
kita ice breaking sedikit aja ya supaya agak meriah. Maka sedikit aja, permainannya sederhana, Bapak Ibu, sederhana permainannya. Kita bermainnya kebalikan. Saya dapat ice breaking ini kemarin lihat dari salah satu status WA. Ada seseorang ya. Jadi ketika saya bilang panjang berarti tangannya memendek. Panjang berarti memendek. Pendek memanjang. Atas berarti tangannya ke bawah. Bawah berarti ke atas. Siap ya? Panjang. Panjang. Dua-duanya. Bawah. Pendek. Pendek, panjang, atas bawah, pendek, atas bawah, pendek, atas. Oke, balik lagi. Pendek, bawah, atas, pendek, panjang, atas, pendek, bawah, pendek, panjang, panjang, bawah, atas, bawah, pendek, panjang, atas. Nah, terima kasih. Nah, itu supaya meriah ya. Baik. Atas pendek, bawah panjang. Bapak Ibu, di sini ada 6 poin yang akan kita bahas sesuai dengan teori yang sudah dikemukakan, yang sudah dipelajari di dalam LMS. Jadi teori pertama, materi pertama yang akan disampaikan itu mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kedua, teori motivasi, hukum dan penghargaan. Ketiga, keyakinan kelas. Saya rasa keyakinan kelas Bapak Ibu sudah melaksanakan pastinya, tapi nanti dikuatkan lagi. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Bapak Ibu, sepintas mengenai disiplin positif. Apa yang dimaksud disiplin? Yaitu disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, kita spesifik lagi pada disiplin positif, yaitu salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan. Jadi kalau kita berbicara adanya reward dan punishment di dalam teori disiplin positif ini, itu sebetulnya sudah tidak bisa diterapkan lagi, karena disiplin positif itu lebih menekankan pada kesadaran dirinya untuk melakukan sesuatu. Jadi bukan karena imbalan, bukan karena punishment ataupun hukuman. Baik. Sebelumnya, mari kita tanyakan pada diri kita, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu, dan apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan dari yang lain. Nah, Bapak Ibu, coba sedikit berpikir, pernahkah kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain? Kira-kira pernah tidak melakukan sesuatu karena kita ingin mendapat senyuman dan pujian dari orang lain? Nah, itu hal yang normal sebetulnya ya. Nah, untuk supaya dapat kita laksanakan setiap apa yang kita lakukan itu tanpa merasa keberatan dan tanpa merasa terpaksa, artinya kita harus ada kesadaran diri dalam diri kita sendiri, sehingga hal yang kita lakukan itu akan lebih terasa ringan. Seperti ketika kita melaksanakan tugas. Nah, ini diantara kesadaran diri yang harus ada pada diri seorang pendidik. Nah, kita berada pada nilai-nilai kebajikan.
Nilai kebajikan diantaranya ada profil pelajar Pancasila, diantaranya yaitu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar religius. Nah, selain daripada itu, ada juga Ibo Primarius program. Di situ ada rasa toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, dan seterusnya. Ini merupakan nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu, saya coba tanya dulu, kira-kira kalau kita lihat dari aktivitas anak selama belajar di SMP Negeri 1 Sukasari, nilai kebajikan apa yang sudah tampak pada anak? Ustaz, kira-kira nilai kebajikan apa yang sudah tampak pada anak? Nilai toleransi sudah ada belum? Sudah ada ya? Rasa hormat, tapi tadi sempat disinggung oleh Bapak Kepala, rasa hormat mungkin perlu ada penguatan. Nanti ada treatment dari Bapak Ibu guru tentunya untuk penguatan nilai-nilai kebajikan tersebut. Nah, di sini kita melihat keaktifan siswa terkadang membuat loss control, ya, karena merasa dekat seperti tadi memanggil gurunya dengan panggilan akrab. Nah, itu mungkin dipandang sebagai sesuatu yang kurang relatif, kurang baik karena melihat keakraban tersebut terlalu berlebihan barangkali gitu ya. Nah, tapi di sini kita melihat bahwa anak tersebut kenapa sampai seperti itu? Mungkin di sisi positifnya kita melihat bahwa anak tersebut merasa dekat dengan gurunya. Namun di dalam Primarius program, toleransi dan rasa menghormati itu harus diperkuat agar supaya anak tersebut tidak lost control tadi. Ya. Bapak Ibu, saya coba tanya, saya minta ini dari kurikulum, kira-kira menurut Bapak atau Ibu atau siapa dari kesiswaan, dari ketiga jenis motivasi yang pertama mendapat imbalan, menghindari ketidaknyamanan, yang kedua mendapat imbalan, yang ketiga menghargai nilai-nilai kebajikan sendiri. Kira-kira, nah yang jadi pertanyaan, kira-kira dari ketiga jenis motivasi yang disebutkan pada pertanyaan sebelumnya, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid di sekolah? Tadi satu diantaranya apa? Menghindari ketidaknyamanan karena siap dihukum. Satu motivasinya. Yang kedua ingin mendapat imbalan. Yang ketiga kesadaran diri ya untuk menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Kira-kira Bapak Ibu, anak-anak didik kita lebih dominan pada motivasi yang mana sejauh ini? Mangga. Ibu barangkali kira-kira motivasi mana yang sekarang dominan ada di anak didik kita dari ketiga motivasi yang tadi? Menghindari ketidaknyamanan-kah, ingin mendapat penghargaan-kah, atau muncul dari kesadaran diri sendiri? Baiklah, kalau menurut saya yang dilihat dari keseharian ya anak-anak itu tadi yang pertama yaitu menghindari dari ketidaknyamanan. Contohnya barusan saja saya memanggil si Abi suruh ke perpustakaan, tapi karena mungkin anak itu takut atau tidak nyaman dipanggil dengan saya atau mungkin ada apa gitu, sehingga anak itu susah sekali dipanggil. Padahal saya Abi suruh ke sini, saya kan di perpustakaan, udah belajarnya di perpustakaan aja ya. Hanya menyuruh soal itu saja sulit. Sampai ke beberapa orang saya memanggil anak itu mereka susah. Padahal saya hanya menitip tugas saja gitu. Silakan karena saya tugas kan ke sini. Jadi biar anak-anak kalau di kelas harus kontrol anak-anak main bola apa di perpustakaan mereka tidak pernah main bola atau apapun. Melaksanakan kegiatan yang di luar yang kurang positif maksud saya seperti itu. Tapi susah sekali memanggil anak karena mungkin mereka ada rasa takut apa rasa bersalah atau mungkin rasa biasa itu susah. Iya.
Ya, terima kasih Ibu atas tanggapannya. Jadi memang betul. Kalau saya pun melihat bahwa motivasi anak itu dari ketiga motivasi itu lebih cenderung pada menghindari rasa ketidaknyamanan. Sieun dihukum, sieun dikurangi nilai, sieun diceraikan ku guruna. Nah, itu salah satu ciri bahwa anak tersebut termotivasinya yaitu untuk menghindari rasa tidak nyaman. Sebaiknya kita memberikan penekanan atau lebih kepada penguatan terhadap anak agar supaya anak memotivasi dirinya dari dalam dirinya sendiri tentang kesadaran nilai-nilai kebajikan yang harus dia munculkan. Pak, bagaimana kira-kira kalau anak tersebut ingin diberikan nilai yang bagus? Sebetulnya itu motivasi yang menengah kalau menurut saya. Karena apa? Karena harusnya motivasi anak itu sudah terwujud dari dalam dirinya. Ya. Karena ketika anak termotivasi dari dalam dirinya, maka anak akan lebih merasa enjoy, lebih merasa senang, ringan untuk melakukan atau melaksanakan peraturan-peraturan sekolah, juga perintah-perintah tugas dari ibu dan bapak gurunya. Bapak Ibu, materi yang kedua mengenai motivasi perilaku manusia. Nah, di sini tadi saya sudah singgung sedikit bahwa motivasinya itu ada dua, motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan tadi. Ketidaknyamanan itu akan muncul dari anak tatkala dia mengetahui punishment atau konsekuensi yang akan dia terima ketika dia melakukan kesalahan. Nah, seperti ketika anak harusnya memakai pakaian pramuka, tapi dia malah memakai pakaian batik misalnya. Nah, itu kan sebetulnya kekeliruan yang dia lakukan, terkadang memunculkan rasa takut, siap dihukum, takut diberikan hukuman. Nah, harusnya kesadaran anak tersebut untuk memakai pakaian sesuai jadwalnya itu harus muncul dari dalam dirinya sendiri, yaitu motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu, tadi menyinggung tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau kita lihat di sini, hukuman itu tidak terencana atau sifatnya lebih ke tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Contoh misalkan anak main bola di dalam kelas, kita langsung hukum supaya dia keliling lapangan. Itu masuknya pada ranah hukuman. Karena dia tidak tahu, tidak ada kesepakatan tersebut. Kemudian konsekuensi itu terencana. Seperti ketika kamu harus memakai pakaian pangsi hitam. Anak tersebut memakai batik, kemudian diberikan perlakuan. Misalkan dia harus mencari artikel tentang suatu ilmu atau suatu mata pelajaran. Itu masuknya pada konsekuensi karena dia mengetahui apa yang akan dia terima dari dampak apa yang dia lakukan. Kemudian restitusi itu proses menciptakan kondisi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ada kesepakatan dengan anak, ya. Jadi kalau dilihat dari perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu dapat kita lihat dari kesepakatan. Kesepakatannya itu bagaimana? Apakah di dalam peraturan itu ada kesepakatan atau hanya satu arah? Karena dia melakukan kesalahan kemudian kita memberikan hukuman, nah itu akan dapat kita bedakan. Bapak Ibu, ini ada beberapa pertanyaan. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, di dalam buku kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu masuknya hukuman atau konsekuensi? Hukuman.
Kenapa kira-kira? Kenapa itu hukuman? Karena dia sudah tahu konsekuensinya kalau tidak terlambat pasti hukuman. Oke. Ya, terima kasih. Hukuman ya. Ibu yang lain, kira-kira ini maksudnya hukuman apa konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Konsekuensi? Siapa? Berita konsekuensi. Apa alasannya, Bu? Ayo. Gak apa-apa berpendapat saja, karena kita kan memperdalam mengenai perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah ini saya tidak akan terlambat lagi menulis 100 kali di dalam buku. Itu konsekuensi apa hukuman? Karena kalau hukuman itu kan secara tidak terencana. Ketika seperti ini, saya tidak akan terlambat lagi karena saya tidak akan terlambat lagi. Ini sudah ada catatan bahwa ke sekolah tidak boleh datang terlambat. Ketika datang terlambat, maka dia harus mencatat 100 kali dalam buku. Oke, berarti simpulnya ini konsekuensi. Ini udah ada dua pendapat, satu lagi ada yang menguatkan ke salah satu pendapat. Gunung kira-kira Gunung ini hukuman apa konsekuensi? Semangat. Kalau menurut saya cuma dua-duanya aja. Dua-duanya aja. Adil ya. Nah, kita coba lihat kalimatnya di sini. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Artinya ada kesalahan yang dia lakukan. Sedangkan ini sudah ada aturan, sudah terencana. Jadi ini cenderungnya lebih ke konsekuensi ya. Oke, berikutnya membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, hukuman atau konsekuensi? Bersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Apa? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Selanjutnya, kalau hukum, nah coba ini murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Apa yang membedakan sih? Hukuman itu tidak terencana, tidak direncanakan. Nah, kita kembali lagi coba kita perdalam nih. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya. Kalau konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan. Jadi murid tetap dibuat tidak merasa nyaman pada dasarnya. Nah, jadi melihat pernyataan ini kira-kira masuknya pada konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Ya. Oke, satu lagi penguatan, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi? Apa coba? Konsekuensi. Kenapa? Karena kan ini ada perilaku yang dia kehendaki, yang dia sengaja, ya. Jadi itu masuknya pada ranah konsekuensi. Baik, ini terakhir, mungkin masih bingung. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Itu konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Karena ada aturan yang iya, karena ada aturan yang diketahui, yang disepakati. Oke. Ini kita beranjak pada keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ini saya lihat kalau dari pemaparan Pak Dudi waktu itu sudah pernah mencontohkan. Jadi keyakinan kelas itu tidak ditentukan oleh guru, melainkan dibuat dan disepakati oleh murid, karena yang akan melaksanakan atau berlakunya aturan itu untuk
untuk murid. Jadi keyakinan kelas itu dibuat, disetujui bukan oleh guru. Guru hanya sebagai fasilitator, memfasilitasi anak-anak didik kita untuk membuat keyakinan kelas, kesepakatannya. Ya. Baik. Ini ada pertanyaan lagi nih. Nilai-nilai kebajikan yang diterapkan secara universal lepas dari latar belakang budaya, bahasa, suku, bangsa maupun agama berupa hal-hal seperti keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan dan kesehatan. Coba kita lihat kalimat di bawahnya. Kembalikan barang ke tempatnya. Nilai kebajikan apa yang ada di sana? Apa? Tanggung jawab. Mengembalikan barang ke tempatnya. Itu nilai kebajikannya apa? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Apa nilai kebajikan? Saling menghormati. Hadir di sekolah 5 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Apa? Keamanan. Selanjutnya, dilarang menggunakan narkoba. Apa coba? Bisa itu keselamatan, ya. Keselamatan karena itu menyebut pada keselamatan dirinya. Bergantian atau menunggu giliran. Apa? Nilai kebajikan apa yang ada di sana? Kesabaran. Dilarang merokok. Nilai keaman. Dilarang merokok. Kira-kira dilarang merokok itu maksudnya pada nilai kebajikan apa? Iya, masuk. Kesehatan. Selanjutnya gunakan masker, kesehatan ya. Berjalan di kelas dan koridor. Jadi ya. Apa? Keselamatan. Jadi mau dari itu sedikit saja. Ya, lanjut. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Itu. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Di antaranya makan, pakaian. Kemudian apa lagi? Tempat tinggal, keamanan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Di antaranya rasa diterima, dipedulikan. Kalau pasangan kira-kira masuk nggak? Kira-kira Bu Udin, pasangan masuk nggak ini pada kasih sayang dan rasa diterima? Masuk ya? Semoga segera Bu Udin saya doakan. Ya. Selanjutnya, nilai 5 kebutuhan dasar yang lain yaitu penguasaan. Penguasaan itu yaitu harga diri. Nah, seseorang itu ingin dihargai karena dia merasa bahwa harga dirinya itu harus dijaga, ya. Keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui itu adalah bagian dari kebutuhan dasar manusia. Kebebasan. Nah, kebebasan di sini ulama yang bebas, pokoknya mah pakai baju bebas gitu kan. Nah, itu diantara keinginan kebutuhan manusia. Jadi tidak ingin dikekang oleh pakem-pakem tertentu. Kesenangan biasanya bermain, humor. Kalau di kita kan orangnya humoris, banyak yang humoris di sini. Jadi lebih ceria hari-hari di sekolah itu. Jadi unsur kebutuhan dasar manusia dalam sisi kesenangan di sekolah itu selalu dapat. Itu yang saya rasakan. Beda kalau di rumah. Jangan tinggal balik ke pemajikan. Gitu. Kalau di sekolah kan gembira, Oke, Bapak Ibu, kita coba menyimak dulu ini video ya. Simak dulu aja.
Dia naik juga nanti balik. Dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah membahas mengenai kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Saya coba bertanya Bapak Ibu, kalau kita melihat anak didik kita, kebutuhan apa yang dominan pada usia-usia anak SMP? Yang dominan dari kelima kebutuhan dasar ini, paling dominan, tentunya pasti muncul kebutuhan dasar yang paling dominan. Dari kelimanya pasti ada, cuma yang paling dominan dari kelima kebutuhan dasar ini apa? Enggak, Kasih sayang dan rasa diterima. Karena anak seusia SMP itu betul-betul butuh kasih sayang dari orang tua, dari kita juga, dari orang tua. Dan kebanyakan anak-anak yang bermasalah itu basicnya dari keluarga yang memang broken home gitu. Jadi memang mereka kurang kasih sayang dan mereka minta perhatiannya di sekolah dengan cara bikin sesuatu lah gitu, bikin masalah. Iya, terima kasih Bu Ani. Maka Bu Haja, bentar sekedap ya, barangkali ada pandangan yang lain dari Bu Haja kaitan dengan 5 kebutuhan dasar yang paling dominan di anak didik kita. Saya juga sama ya apa yang dikatakan oleh Bu Alita. Jadi mereka itu anak-anak yang bermasalah, banyakkan yang kurang perhatian dari orang tua. Atau mereka juga selain perhatian dari orang tua, saya rasa mereka juga seperti ingin diperhatikan oleh gurunya lebih.
Contoh, anak itu kalau ditegur itu barusan itu memang salah, tapi dari balik itu dia ingin perhatikan lebih, menurut saya seperti itu. Terus selain dari ada rasa kasih sayang, rasa diterima, juga dia kadang-kadang anak itu memiliki rasa harga dirinya lebih tinggi, kadang-kadang egoisnya juga muncul di situ ya. Nah itu disitulah saya harus seperti apa sih menghadapi anak tersebut. Saja yang benar tambahan sedikit. Iya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ya, memang betul. Usia-usia remaja itu usia-usia yang cenderung ingin diperhatikan. Kalau bahasa gaulnya itu caper, cari perhatian. Rasa ingin diperhatikan itu diaktualisasikan oleh anak didik kita itu dalam bentuk kenakalan. Biasanya seperti itu. Dan betul, saya sependapat dengan Bu Anita, dan kebetulan Bu Anita memang disiplin ilmunya di bimbingan konseling tentunya akan jauh lebih memahami karakteristik anak dan problematika apa yang ada di lingkungan anak didik kita. Nah, selain daripada itu, terkadang ada juga motivasi atau kebutuhan dasar yang lain seperti kesenangan, ya. Karena ingin bersenang-senang, jadi pikirannya belum panjang. Jadi yang penting senang dia lakukan. Nah, itu menjadi hal yang paling dominan yang ada di anak didik kita. Selain daripada memang 5 kebutuhan dasar ini ada dalam diri setiap manusia. Bapak Ibu, pada 5 posisi kontrol ada 5 posisi bagi kita sebagai pendidik ketika menghadapi anak. 1, sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Bapak Ibu, sekali lagi saya tanya, bisakah kita mengontrol seseorang? Tidak, ya? Tidak. Artinya tidak di sana, karena sebetulnya kalaupun kita terlihat bisa mengontrol, pada dasarnya kita tidak ada kemampuan untuk mengontrol anak tersebut. Kita hanya membuat anak tersebut merasa sadar akan apa yang dia lakukan, akan tugas apa yang harus dia lakukan. Jadi kita hanya memberikan pemantik agar supaya motivasi itu muncul dari dalam dirinya sendiri. Jadi bukan berarti kita bisa mengontrol anak didik kita. Bapak Ibu, kasusnya siswa datang terlambat. Ketika kita bertindak sebagai penghukum, kita akan memberikan hukuman. Seperti contohnya hormat pada bendera selama 1 jam. Itu adalah posisi kita sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Dengan kalimat, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak sama ibu. Nah itu perasaan anak akan merasa bersalah dengan kalimat seperti itu. Artinya kita sebagai pendidik berada pada posisi pembuat merasa bersalah. Ketika kita bertindak sebagai teman, kita akan mengeluarkan kalimat terhadap anak itu seperti, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Jadi lebih landai. Jadi seperti posisi kita berkomunikasi dengan teman. Ada juga posisi pemantau. Posisi pemantau itu kalimatnya lebih ke tendensius, ya. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Jadi intensitas penekanannya itu lebih besar karena posisinya pemantau. Yang kelima yaitu posisi manajer. Kita lebih cenderung memanage agar supaya anak tersebut mau melakukan dan atau menghindari perilaku yang tidak baik. Dengan kalimat, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi lebih ke menggali kesadaran pada dirinya supaya dia menyadari atas apa yang sudah dia lakukan, sehingga dia mau memperbaiki perilakunya. Baik Bapak Ibu, ini ada pertanyaan lagi supaya lebih aktif.
Bapak Ibu, di sini ada posisi kontrol guru. Kalimatnya, Ibu, Bapak guru sangat kecewa sekali dengan kamu. Ini maksudnya posisi kontrol apa? Merasa bersalah, penghukumkah, manajer, atau apa? Merasa bersalah. Oke, survei membuktikan. Membuat merasa bersalah. Berarti pemahamannya bagus nih, Bu Ani. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini maksudnya manajer, pemantau, pembuat merasa bersalah atau hukuman. Masuknya ke apa tadi? Ada 5 tadi. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, kalau ini kalimat ini maksudnya kamu tidak pernah benar melakukannya. Teman, tidak survei. Penghukum, jadi lebih tendensius ya bahasanya, penekanannya. Biasanya kesiswaan. Mana sih? Angkat subuhnya 2. Nah, biasanya gitu kan. Jadi memang itu penghayatan peran. Nah, kalau apa kesiswaan itu harus seperti itu. Ya, cocok lah pokoknya. Selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, ini kira-kira masuknya ke mana? Manajer. Jadi dia betul. Selanjutnya, ayolah lakukan demi bapak atau ibu ya. Ini kira-kira apa? Teman, bagus ini. Berani. Selanjutnya, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, ini kalimat ini masuknya ke mana? Apa? Budita ini ahli bahasa nih Budita nih, apalagi bersanding dengan pakar bahasa. Kira-kira ini masuknya ke 5 posisi kontrol mana? Teman kah? Penghukum kah? Apa? Coklat. Bingung memilih pasangan, kayaknya bingungnya hampir mirip nih. Kira-kira. Enggak? Pemantau. Oke, survei. Betul. Ini nggak sia-sia nih. Nggak sia-sia. Dipatik terus ya. Selanjutnya, Bapak Ibu, di materi terakhir mengenai segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid mandiri dan bertanggung jawab. Jadi dialog itu ada 3 tahapan ya dalam segitiga restitusi, yaitu pertama menstabilkan identitas dengan kalimat yang lebih landai, berupaya memahami apa yang sudah dilakukan oleh murid dengan kalimat setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi pada tahap menstabilkan identitas, guru itu mencoba untuk menenangkan, berupaya untuk mencoba memahami keadaan anak. Kenapa anak tersebut melakukan kesalahan? Nah, pada tahap kedua di tahapan segitiga restitusi, yaitu dengan validasi tindakan salah, ya. Jadi kalimatnya, contoh kalimatnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Jadi kita sekali lagi dalam hal ini berupaya untuk memahami tadi kuncinya. Ketika anak melakukan salah, kita tidak serta-merta menyalahkan, karena kita harus menggali terlebih dahulu apa motivasi yang menjadi pendorong kenapa anak tersebut melakukan kesalahan. Pada tahap ketiga dalam segitiga restitusi, yaitu menanyakan keyakinan. Misalkan Sujeng, misalnya nih muridnya namanya si Sujeng. Sujeng, apa keyakinan kelas yang sudah kamu langgar? Jadi dia menyadari, oh iya, keyakinan kelas yang sudah saya langgar itu diantaranya tidak boleh main bola di dalam kelas. Bisa contoh. Jadi sekali lagi dalam segitiga restitusi ini kita menekankan pada upaya menggali kesadaran.
supaya menggali kesadaran pada diri anak tersebut. Kenapa anak tersebut melakukan kesalahan? Karena tujuannya supaya anak tersebut menyadari kesalahan dan mau memperbaiki kesalahan berdasarkan motivasi yang muncul dari dalam dirinya atau motivasi intrinsik tadi. Bapak Ibu, kalimat-kalimat dalam fase menstabilkan identitas diantaranya yaitu berbuat salah itu wajar. Kita mencoba memahami Budita, salah itu wajar. Nah itu kan kita memahami ya. Atau Bu Ani misalnya, tidak apa-apa Bu Ani. Nah itu kan kita memahami, mencoba untuk tidak menghakimi tapi memahami dulu wajar yang tersebut. Nah pada fase validasi tindakan, Bu Ani pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita supaya terus memahami keadaan anak, supaya anak lebih tersentuh hatinya. Pada fase menanyakan keyakinan, kira-kira Bu Ani apa yang sudah Bu Ani langgar di sini, sehingga Bu Ani nanti mencari kesalahan mana yang sudah dilanggar. Nah, kesadaran tersebutlah yang akan menjadi motivasi untuk memperbaiki perilakunya. Nah di sini saya di dalam fase demonstrasi kontekstual kemarin sudah membuat skenario dan divideokan. Kasus pertamanya yaitu siswa bermain bola di kelas pada saat jam pelajaran. Ya, seorang siswa yang bernama Erwin Saputra, kemarin berhubung modelnya ada si Erwin, dilaporkan bermain bola di dalam kelas pada saat jam pelajaran, dan hal tersebut mengganggu teman-teman yang lain yang sedang belajar dan mengerjakan tugas. Nah ini dialognya sudah saya sematkan di sini. Ini videonya, kita saksikan dulu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan duduk Win. Win, kemarin tuh Bapak dapat laporan bahwa katanya kamu bermain bola di dalam kelas saat belajar. Nah, itu benar. Lalu pada saat pelajaran apa kamu melakukan hal itu? Saya bermain bola di kelas pada saat pelajaran. Baiklah. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu coba pikirkan, kamu melakukan hal tersebut ada manfaatnya tidak? Tidak. Lalu bermain bola di kelas pada saat pelajaran itu merupakan perilaku yang benar atau salah menurut kamu? Saya sedang melanggar aturan dan berkeras dan Nah, lalu kenapa kamu melakukan hal itu? Bermain bola di dalam kelas pada saat pelajaran. Bapak Ibu, intinya dari video yang ditampilkan tadi mengenai segitiga restitusi, tahapan ketiga, tahapan 1, 2, 3 itu ditempuh dari mulai menstabilkan identitas. Kita tanyakan dulu, benarkah kamu melakukan hal tersebut? Ketika anak menjawab iya, berarti ada konfirmasi. Kemudian setelah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah. Apa yang sudah kamu lakukan? Kenapa kamu melakukan hal tersebut? Kemudian di fase akhir kita kemudian kita menanyakan keyakinan. Kira-kira apa yang sudah menjadi kesalahan kamu? Apa aturan mana yang sudah kamu langgar di dalam hal ini? Jadi anak tersebut nanti akan lebih menyadari kesadaran di dalam dirinya itu benar-benar menerima bahwa dia itu sudah melakukan kesalahan dan ada keinginan untuk memperbaiki perilaku. Bapak Ibu, demikian pemaparan mengenai materi budaya positif. Barangkali di fase akhir diseminasi ini saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu, barangkali ada yang mau bertanya. Pak Dudi, silakan kalau ada yang mau bertanya. Bangga? Yang pertama apresiasi buat Pak Fahmi dengan kegiatan diseminasi ini adalah ajang untuk memperkuat bekal kita sebagai guru, bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan
pembelajaran juga yang memang nantinya apa positif juga gitu. Tidak ada yang ditanyakan sebetulnya, hanya mungkin ini memperkuat apa yang saya dapatkan hari ini. Berarti hal yang paling utama yang perlu kita lakukan dalam budaya positif ini adalah bagaimana kita mempersiapkan diri dengan membuat kesepakatan kelas. Mungkin itu yang terkecil ya, kayaknya seperti itu. Jadi karena kalau dilihat dari tadi pemaparan tentang budaya positif ini, bermuaranya pasti ke ada kesepakatan dulu di dalam kelas, karena memang nanti kesehariannya kita sebagai guru pasti kebanyakannya di dalam ruang kelas. Berarti nanti yang kita kuatkan, yang kita buatkan pertama berarti kesepakatan kelas. Itu mungkin ya, bahwa hal yang pokok yang fundamentalnya berarti itu tentang kesepakatan kelas kalau menurut saya itu ya, kalau tidak kalau tidak keliru. Karena nanti kembali lagi ketika restitusi, ketika hal-hal yang lain tentang budaya positif ini pasti kembalinya ke hal yang paling terkecil, yaitu hal yang paling mendasar, yaitu tentang keyakinan kelas. Mungkin itu ya Pak Fahmi. Sekali lagi terima kasih, saya apresiasi yang setinggi-tingginya tentang pemaparan ini, sehingga dapat memperkuat pemahaman kita tentang bagaimana kita menciptakan budaya positif, lingkungan yang positif untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Pak Dudi atas tanggapannya dari apa yang sudah disampaikan. Jadi benar Bapak Ibu, di fase akhir diseminasi ini saya coba untuk sedikit menguatkan bahwa kesepakatan kelas itu harus kita buat sedari dini, karena kesepakatan kelas itu akan menjadi titik awal perubahan yang akan kita lakukan di sekolah ini. Semoga apa yang menjadi pengetahuan baru bagi saya pribadi dan Bapak Ibu akan kita aktualisasikan di sekolah, sehingga semakin berdampak pada perubahan-perubahan yang lebih baik. Sekali lagi Bapak Ibu, mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan di dalam pemaparan materi, kurang lebihnya. Dan demikianlah akhir dari diseminasi budaya positif hari ini. Dan mudah-mudahan ada hal yang baik yang bisa kita petik dari apa yang sudah kita diskusikan pada siang hari ini. Dan terakhir dari saya, kita harus selalu berkeinginan untuk selalu memberikan hal-hal baik di lingkungan kita, dan kita harus menjadi inisiator juga sebagai pionir pada perubahan-perubahan positif di sekolah. Dan akhirul kalam, mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Yuk guru. Oke, siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3, hidup lah. Ya, 11. 11, 1, 2, 3 itu. Oke, banyak. Oke, terima kasih.
Waalaikumsalam. Silakan duduk, Win. Win, kemarin tuh Bapak dapat laporan bahwa katanya kamu bermain bola di dalam kelas saat jam pelajaran. Apakah itu benar? Benar, Pak. Lalu pada saat pelajaran apa kamu melakukan hal itu? Saya bermain bola di kelas pada saat pelajaran matematika, Pak. Baiklah. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu coba pikirkan, kamu melakukan hal tersebut ada manfaatnya tidak? Enggak, Pak. Lalu bermain bola di kelas pada saat pelajaran itu merupakan perilaku yang benar atau salah menurut kamu? Salah, Pak. Saya sudah melanggar aturan dan membuat jam kelas dan mengganggu penyimpanan teman-teman yang lain sedang belajar. Nah, lalu kenapa kamu melakukan hal itu? Bermain bola di dalam kelas pada saat pelajaran. Kemarin saya bosan pada saat pelajaran di kelas, kemudian saya iseng bermain bola di dalam kelas. Baiklah. Sekarang kamu sudah sadar atau belum? Apakah masih akan bermain bola di dalam kelas lagi? Sudah, Pak. Saya minta maaf, saya tidak akan bermain bola di dalam kelas pada saat pelajaran lagi. Ya udah, baik. Bapak masih bersyukur bahwa tindakan kamu tidak sampai mencelakakan teman yang lain di kelas karena bermain bola di dalam kelas. Siap, Pak. Nah, sekarang coba kita pikirkan bersama, tindakan kamu bermain bola di dalam kelas apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita atau tidak? Tidak, Pak. Nah, kira-kira menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar di sini? Saling menghormati antar teman, Pak. Iya. Untuk kedepannya, bila sedang jam pelajaran, apa yang akan kamu lakukan dan apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan pada saat ini? Saya akan mengerjakan tugas pelajaran dengan baik sesuai perintah tugas yang diberikan oleh guru. Baiklah. Serta menghargai teman yang sedang belajar di kelas. Iya, baik. Semoga kamu mendapatkan pelajaran bermakna dari kesalahan yang sudah kamu lakukan saat ini. Terima kasih, Pak. Ya sudah, sekarang kamu boleh kembali ke kelasnya ya. Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.